Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Yang terhormat kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, seterusnya ulah kahanggi anak boru yang kumuliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini kita membuat temanya tuntunan sholat dalam video. Kupersembahkan kepada sekalian muslimin dan muslimat, barangkali dengan harapan ada manfaat bagi anak-anak kita dimanapun berada di seluruh Indonesia. Juga semoga ada manfaat bagi para orang-orang tua. Wahai kaum muslimin dan muslimat, ingat, Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Dalam arti kata, salat yang kita laksanakan tidak boleh asal-asalan, tidak boleh sembarangan, harus sesuai muwafaqah sebagaimana Rasulullah sembahyang. Kita pun harus begitu. Gerak-geriknya harus sama, bacaannya harus sama, bahkan khusyuknya kita berusaha dan berikhtiar supaya kita khusyuk walaupun tidak bisa kita samakan dengan Rasulullah. Wahai kaum muslimin dan muslimat, ulah kahanggi anak baru. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyim." Sebagai maksud dan tujuan ayat ini, kita disuruh dan diperintahkan supaya beribadat dan menyembah Allah semata-mata ikhlas demi agama, murni demi Allah. Kita mendirikan sholat sebagai persembahan kita yang paling utama. Para kaum muslimin dan muslimat, wa ma khalaqatul jin wal ins illa liya'budun. Allah berfirman, tidak aku menjadikan akan manusia dan jin kecuali supaya mengabdi, menyembah kepada. Maka wahai kaum muslimin dan muslimat, salat adalah perintah besar buat umat muslimin dan muslimat yang balik lagi berakal. Perintah ini berlaku sampai selama-lamanya sampai ajal menjemput. Maka
Yang sehat wajib sholat. Yang sakit wajib sholat. Yang kaya, yang miskin wajib sholat. Lagi sepi, lagi ramai, lagi musafir, mukim, semuanya wajib sholat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat selama-lama akal masih sadar. Walaupun di rumah sakit, di ruang gawat darurat, kalau masih akalnya masih sadar, wajib sholat. Wajib beruduk. Tidak bisa beruduk, tayamum. Dirikan sholat. Wajib berdiri. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Berbaring juga susah, telentang. Telentang juga susah. Nggak bisa melaksanakan bacaan dia segala macamnya. Isyarah dengan mata. Isyarah dengan mata. Atau sholat lil hurmatil waktu. Untuk menghormati waktu. Namun, kalau untuk menghormati waktu, apabila sehat, kita wajib mengkodonya. Para kaum muslimin dan muslimat, ulah kahangi anak boru. Salat adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kita pasti akan mati. Kita akan melalui alam barzah, alam kubur, mati. Semuanya akan kita lalui, masih akan kita lalui. Maka catatan sholat adalah awal persembahan kita pada hari perhisaban. Nanti kita akan dihisab, akan melalui alam mizan lagi, alam sirat lagi, surga atau neraka. Itu semuanya akan kita lalui. Maka persembahan kita yang paling utama, yang mula-mula diperiksa adalah perkara sholatnya. Apabila sholatnya bagus, insya Allah akan mendapat kebahagiaan yang tidak terhingga. Tapi apabila sholatnya tidak bagus, tidak seperti sholat yang didirikan oleh Nabi, maka orang itu akan merugi, akan sebagai rugi yang besar. Para kaum muslimin dan muslimat, sholat adalah tiang agama. Percuma saja ibadat-ibadat yang lain selagi sholat itu kita ingkari. Sekali lagi, percuma ibadat yang lain selagi sholat itu kita ingkari. Para kaum muslimin dan muslimat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu adalah mencegah kita daripada mengerjakan yang keji dan yang mungkar. Oleh karena perintah salat adalah perintah besar, maka pelaksanaan salat banyak sekali yang akan kita lalui, yang akan kita kerjakan sebelum kita mengerjakan salat. Misalnya bersuci atau istinja, perkara-perkara yang harus kita lakukan di kamar WC. Kita harus bersih dari segala najis, badan, pakaian, dan tempat. Para kaum muslimin dan muslimat, sebagai terakhir, ingat, salat, Allah memerintahkan salat bukanlah beban buat manusia. Bukan beban. Akan tetapi manusia sebenarnya adalah butuh kepada salat. Butuh kepada salat itu sendiri. Yakni di dalam salat tersimpan segudang hasanah. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Segudang berkah dan kemuliaan. Di dalam sholat tersimpan kesehatan. Kesehatan badan, akal, dan pikiran. Ingat,
perjuangan setan dalam menggagalkan manusia supaya tidak sholat adalah perjuangan utama. Sehingga apabila setan itu tidak mampu menggoda manusia untuk meninggalkan sholat, raja setan itu akan menghukum rakyatnya, akan mencampakkannya ke tengah lautan. Maka perintah setan, iblis, untuk menggagalkan manusia supaya tidak sholat adalah perintah utama. Ingat, sholat itu kita dirikan 5 waktu dalam sehari semalam. Maka di dalam sholat yang 5 waktu itu tadi telah kita bilang tersimpan segala hasanah. Maka sholat itu kebutuhan kita. Seperti sholat subuh, itu adalah warisan Nabi Adam kepada umat Muhammad, yang diwariskan kepada umat Muhammad. Apa yang terkandung di situ? Ya, mukjizat Nabi Adam, yaitu ahli ilmu. Maka orang yang sholat subuh, insya Allah dia akan menjadi ahli ilmu. Zuhur adalah sholat Nabi Daud alaihissalam yang diwariskan kepada umat Muhammad, yaitu kita. Apa arti sholat zuhur itu? Yaitu Daud alaihissalam melunakkan besi yang begitu keras. Maka umat Muhammad butuh agar dapat memecahkan permasalahan yang sekeras apapun. Nah, insya Allah orang yang mendirikan sholat zuhur, segala permasalahan akan bisa diatasi. Seterusnya, sholat asar itu adalah sholat Nabi Sulaiman alaihissalam, raja yang kaya, raja yang mulia, yang menguasai seluruh bumi. Maka itulah yang terkandung di dalam sholat asar. Kita butuh kekayaan, butuh kemuliaan. Insya Allah orang yang mendirikan sholat asar tidak akan hina. Maghrib itu adalah sholat Nabi Yakub alaihissalam. Apa itu yang terkandung di dalam sholat maghrib? Yaitu Nabi Yakub, anak-anaknya banyak keturunan, banyak menjadi rasul, menjadi orang-orang mulia. Nah, kita pun butuh supaya keturunan kita jadi orang-orang yang mulia. Jangan menjadi orang-orang yang hina, apalagi dilaknat oleh Allah seperti iblis. Maka kita butuh kepada keturunan yang mulia. Isa itu adalah sholat Nabi Yunus alaihissalam. Maka yang tersimpan di dalam sholat Isa, semoga kita terlindung, terpelihara dari segala bencana dunia dan akhirat. Selamat walaupun dalam keadaan bagaimana. Seperti Nabi Yunus ditelan ikan, selamat. Maka itulah hikmah-hikmah yang terkandung di dalam sholat. Sekali lagi, maka sholat itu adalah kebutuhan kita. Jangan salah. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.